tawil saking nada ba'du tawil. Takhayyar qalilan min fi'alika innahu qalilul fata fil qadri ma kana yaf'alu. Fa in kunta mashghulan bi syai'in fala takun bi ghairi alladhi yarda bihi Allahu tashghal. Falam yashabal insana min ba'di mautihi ila qabrihi illa alladhi kana ya'malu. Ala innamal insanu dhaifun li ahlihi yuqimu qalilan indahum summa yarhalu. Ini kalau dinadakan seperti tajwid pas. Takhayyar qalilan min fi'alika innahu. Gimana adanya ya? Sudah lihat. Nah sekarang kau praktekkan takhayyar qalilan min fi'alika apa sih? Baik, kamu paskan. Kamu baca takhayyar qalilan min fi'alika innahu qalilul fata fil qabri ma kana yaf'alu. Gak pas. Betul kan? Gak bisa dulu. Bisa. Coba. Hah? Maksa. Maksudnya maksa gitu. Akhirnya itu ya. Maksudnya halas di belakang. Takhayyar qalilan min fi'alika innahu qarinul fata fil qabri ma kana yaf'alu. Fa in kunta mashghulan bi syai'in fa in kunta mashghulan bi syai'in fala takun bi ghairi alladhi yarda Billahu tashghalu. Falan yashabal insana min ba'di mautihi ila qabrihi illa alladhi kana ya'malu. Ala innamal insanu dhaifun li ahlihi yuqimu qalilan indahum summa yarhalu. Kalau itu nada-nada lama ya memang gak begitu viral. Takhayyar qalilan, takhayyar milyo siro qalilan ing kekasih min fi'alika saking perbuatan siro. Takhayyar milyo siro qalilan ing kekasih min fi'alika saking perbuatan siro. Innahu satamani qalil iku qalinul fata koncone pemuda. Iku qalinul fata koncone pemuda fil qabri ing dalem kubur. Fil qabri ing dalem kubur maka selagi ono sapa fata. Maka selagi ono sapa al fata iku yaf'alu berbuat sapa al fata. Iku yaf'alu berbuat sapa al fata. Fa in kunta mongko lamun ono sira. Fa in kunta mongko lamun ono sira iku masyghulan disibukkan. Fa in kunta mongko lamun ana sira iku masyghulan disibukkan bisaidin kelawan suwiji-wiji. Bisaidin kelawan suwiji-wiji fala takun mongko aja ana sira, mongko aja dadi sira. Iku biwailil ladzi kelawan liyane perkara. Iku biwailil ladzi kelawan liyane
perkara yarda kang ridho iku biwailillah kelawan liyane perkara yarda kang ridho bihi kelawan alladhi sapa Allah Gusti Allah sapa Allah Gusti Allah taswalu sibuk sira falan yashaba mongko orang ngonconi sapa falan yashaba mongko orang ngonconi profilnya di belakang falan yashaba mongko orang ngonconi al-insana ing manungsa mimba di mautihi saking sakwise matine manungsa ila qabrihi maring kubure manungsa sapa illal ladzi kecuali perkara karena kang ono sapa menungso iku ya malu berbuat sapa menungso ala ingatlah innamal insanu angin pestine utawi menungso ala ilingo innamal insanu angin pestine utawi manungsa iku dhaifun tamu li ahlihi keduwe ahline manungsa yukimu kang mukim sapa dhaif qalilan hale sebentar indahum ing dalem sanjingi ahlihi summa yarhalu mongko kemudian berangkat sapa dhaif Syair ini masih berkaitan dengan penjelasan-penjelasan yang ada di sebelumnya, karena wa immatukum jahiliyah fa ainal muhammadiyatu. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang umat-umatnya Nabi Muhammad itu ya jahiliyah, bodoh, karena sudah diajari dengan syariat yang benar, akan tetapi tidak mau mengikuti syariat tersebut, justru memilih jalan yang lain. Nah, untuk mengingatkan hal itu semua, akhirnya dibuatlah syair-syair ini, supaya tujuannya adalah yaitu untuk mengingatkan umat manusia pada umumnya. Takhayyar qalilan min fi'alika. Takhayyar, tentukan pilihanmu qalilan terhadap perbuatan yang kamu sukai, min fi'alika, dari perbuatanmu. Jadi umat manusia atau kaum muslimin dan juga muslimat pada khususnya, ketika masih hidup ini, takhayyar qalilan min fi'alika, tentukan pilihanmu terhadap perbuatan mana yang kamu pilih. Artinya antara dua pilihan, antara berbuat baik atau berbuat tidak baik. Innahu qarinul fata, apapun pilihan yang telah dipilih itu nanti akan qarinul fata, menjadi teman akrab ketika sudah berada di alam barzakh. Ketika hidup di dunia, seseorang sering melakukan kemaksiatan misalkan, nanti ketika di alam barzakh maka dia akan setia menemani. Artinya
siksaan itulah yang didapat. Ketika seseorang ketika masih hidup di dunia itu beriman dan lebih banyak ibadahnya kepada Allah, maka pahala yang didapat itu yang akan menjadi qarinul qadar, yang akan menjadi teman setia bagi orang tersebut kalau sudah berada di alam barzakh. Qarinul qadar fil qabri maka yaf'alu, baik ataupun buruk yang didapat itulah balasan yang diterima ketika berada di alam kubur. Maka yaf'alu, sesuai dengan perbuatan yang dimaksud. Berkaitan dengan itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, orang yang berbuat baik walaupun sebiji dzarrah pun maka akan mendapatkan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, orang yang berbuat tidak baik sekecil apapun itu maka akan mendapatkan balasan dari perbuatan itu. Fa in kunta mashghulan bi syai'in, jika seandainya kamu itu orang yang sangat sibuk terhadap sesuatu, sesibuk apapun itu, fala takun bi ghairil ladzi yarda bihi Allahu tashghul, maka jangan sampai tidak mengerjakan sesuatu atau suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sela-sela kesibukan itu wajib disempatkan untuk yang namanya berbuat baik. Wajib disempatkan untuk berbuat baik yang nantinya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun, serumit apapun, jangan sesekali meninggalkan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu seharusnya harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya jangan sampai kebiasaan baik itu menjadi hilang ketika karena kesibukan tertentu. Justru kesibukan apapun itu harus dimasuki dengan kebaikan tadi, kebiasaan baik. Falam yashabal insana min ba'di mautihi ila qabrihi. Falam yashabal insana, maka nantinya tidak akan ada yang bisa menemani manusia itu. Falam yashabal insana, maka nanti tidak akan ada yang bisa menemani manusia min ba'dihi ila qabrihi, setelah kematian menjemput dirinya. Apalagi kalau sudah berada ila qabrihi, yaitu berada di alam kubur sana. Di alam kubur sana tidak akan ada yang bisa menemani, tidak akan ada yang bisa menolong, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dirinya seandainya dirinya itu adalah orang yang celaka, seandainya dirinya itu adalah orang yang kena siksa kubur. Tidak akan ada yang bisa menemani. Illal ladzi kana ya'malu, yang bisa menemani hanya illal ladzi kana ya'malu, yaitu sebuah perbuatan yang dulunya pernah diperbuat ketika masih hidup di dunia. Illal ladzi kana ya'malu, kecuali perbuatan yang telah pernah diperbuat atau dikerjakan ketika masih hidup di dunianya. Ala innamal insanu dhaifun li ahlihi, ini juga sebagai nasihat bagi kita bahwasanya ala ingatlah wahai manusia, innamal insanu
dhaifun, karena sesungguhnya manusia secara umum siapapun itu, kaya maupun miskin, jelek maupun ganteng, punya jabatan maupun orang biasa, semuanya itu dhaifun, ibaratnya adalah seorang tamu. Kita hidup di dunia itu ibaratnya adalah tamu. Yang namanya tamu itu pasti menginap ke rumah seseorang, punya aturan tertentu, entah 1 kali 24 jam, atau 2 kali 24 jam, atau 3 kali 24 jam. Jadi ada durasi waktunya. Begitu juga kita hidup di dunia itu juga terbatas umur kita. Durasi umur kita itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang namanya manusia yang kekal abadi hidup, itu tidak ada. Pasti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah cepat atau lambat, entah mudah atau sulit, entah dimanapun keberadaannya, semuanya itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kita ini adalah seorang tamu li ahlihi, terhadap keluarga kita. Kita tamu ke saudara kita, pasti ada aturan mainnya. Kita selaku tamu itu juga harus sadar diri. Begitu juga kita hidup di dunia ini juga harus sadar diri. Suatu saat dipupuk oleh Allah, suatu saat dikembalikan kepada Allah, maka kita sudah tidak gupuk, maka kita sudah tidak bingung lagi untuk mencari bekal, karena bekal sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum durasi waktu itu habis. Yuqimu qalilan, yang mana tamu itu ya yuqimu qalilan, singgah, tapi singgahnya hanya sebentar, tidak lama. Yuqimu qalilan, indahu, singgah di keluarganya tadi itu hanya sebentar saja, tidak lama. Summa yarhalu, kemudian setelah itu ya berangkat. Kemudian setelah itu adalah ya berangkat. Artinya berangkat kemana? Ya kita mati. Summa yarhalu, kemudian kita itu sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita itu ya ke alam barzakh sana, ke alam barzakh. Pintu utama alam akhirat itu adalah alam barzakh. Nah, itulah pesan-pesan yang ada di syair ini, supaya kita selalu bisa berbuat baik terhadap siapapun, dengan wujud apapun, seremeh apapun perbuatan baik itu, Allah tidak akan menggolimi perbuatan kita. La tadlimuna wa la tudlamun. Allah tidak akan yang namanya menggolimi, hujui hambanya, itu tidak mungkin. Orang bisa menahan nafsunya supaya tidak gasap, itu Allah tahu. Jangankan orang gasap. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil barri. Jadi Allah itu tahu. Seandainya ada min waraqatin, ada daun, kemudian jatuh di dalam lautan, kemudian arahnya kemana, adanya di mana, keberadaannya di mana, sekarang kering ataupun basah, illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin. Yabis itu artinya kering, rotbun itu artinya basah. Illa fi kitabim mubin. Allah itu maha tahu semuanya.
Jadi daun sekecil apapun itu seandainya jatuh ke dalam lautan yang begitu luasnya, yang begitu derasnya ombak, Allah juga akan tetap tahu di mana keberadaan daun yang dimaksud. Dan manusia melalui teknologi yang super canggih menghabiskan dana kuadrat triliun misalnya mencari MH70 sampai sekarang ya tidak ada wujudnya. Hanya sebuah teori saja, kemungkinan dibajak, kemudian setelah dibajak didaratkan di kepulauan ini, setelah itu ya itu hanya teori saja. Padahal pesawat itu ya besar, tidak kecil. Nah, Allah memberikan sebuah contoh yang ada di Al-Quran tadi, wa ma tasqutu min waraqatin, hanya sebuah daun yang kecil, basah atau kering, di mana beradaannya Allah Maha tahu. Jangankan daun, pasir pun Allah juga akan tahu. Pasir itu berhamburan kemana dan dari mana menuju kemana, itu semuanya Allah Maha tahu. Wa qala Daud sebuah syair wong kang gawe syair, sa'altu ad-dar wa tukhbiruni 'anil ahbabi ma fa'alu. Sa'altu takon ingsun ad-dar ing omah, tukhbiru hale nyritani apa dar ni ing ingsun. Tukhbiru hale nyritani apa dar ni ing ingsun, anil ahbabi saking piro-piro kekasih. Anil ahbabi saking piro-piro kekasih, ma ing barang fa'alu kan agawe sapa ahbab. Ma ing barang fa'alu kan berbuat sapa ahbab. Faqala mongko ngucap sapa adaru omah, apa adaru omah. Faqala mongko ngucap apa adaru omah lima ingsun. Lima ingsun qamu qalilan wa qad rahamu. Qamu manggon sapa ahbab. Qamu manggon sapa ahbab qalilan halir sebentar. Qalilan halir sebentar wa qad rahalu lan teman-teman berangkat sapa ahbab. Wa qad rahalu lan teman-teman berangkat sapa ahbab. Fakultu mongko ngucap ingsun ya daru he omah. Fakultu mongko ngucap ingsun ya daru he omah, aina ing dalem endi-endi. Aina ing dalem endi-endi rohu lunga sapa ahbab. Rohu bepergian sapa ahbab. Fa'atlubu mongko mencari ingsun hum ing ahbab. Fa'atlubu mongko mencari ingsun hum ing ahbab. Wa iya manzilin lan yang endi-endi panggonan. Wa iya manzilin lan yang endi-endi panggonan taro weruh sira. Taro weruh sira ya daru he omah, fihi ing dalem manzil. Ya daru he omah fihi ing dalem manzil, nazalu manggon sapa ahbab. Nazalu manggon sapa ahbab. Faqala mongko ngucap apa adaru omah. Faqala mongko ngucap apa adaru omah, qad sakanu teman-teman wis padha manggon sapa ahbab. Qad sakanu teman-teman wis padha menempati sapa ahbab al-kubura ing pira-pira kuburan. Al-kubura ing pira-pira kuburan. Wa qad laku lan teman-teman wis ketemu sapa ahbab. Waqad laku lan teman-teman wis ketemu sapa ahbab qarinahum ing kancane ahbab. Qarinahum ing kancane ahbab. Wallahi demi Allah, wallahi demi Gusti Allah, ma ya iku barang, ma iku barang amilu kang berbuat sapa ahbab ing ma. Amilu kang berbuat sapa ahbab ing ma. Lanjutannya dari syair yang atasnya tadi.
Sa'altu ad-dar, kata penyair, aku bertanya kepada rumah yang disinggahi tadi itu. Tukhbiruni 'anil ahbabi ma fa'alu. Wahai rumah, tukhbiru, berilah informasi kepadaku 'anil ahbabi ma fa'alu, tentang orang-orang yang kami cintai, keluarga kami tadi itu, ma fa'alu, apa yang diperbuat ketika singgah tadi itu. Faqalat ad-daru, rumah yang disinggahi tadi akhirnya menjawab, qamu qalilan wa qad rahalu, mereka itu hanya singgah sebentar. Ya, mereka itu hanya singgah sebentar. Wa qad rahalu, sekarang itu sudah berangkat lagi. Makanya fase kehidupan manusia itu kan ada tahapan-tahapan. Ada di alam rahim. Sebelum alam rahim itu alam apa namanya? Satu, kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia ini, yang keempat alam barzakh, kemudian alam dunia, yang paling akhir di alam mahsyar atau itu, kemudian yang terakhir lagi nanti di alam surga. Nah, itu fase-fase kehidupan manusia. Kita sudah berada di tengah jalan, dan Allah membuat ketika orang atau manusia diciptakan oleh Allah, kemudian sampai dewasa, sampai remaja, bisa hidup, maka kita tidak bisa kembali lagi ke alam yang sudah kita lalui. Akhirnya kita terus menatap masa depan, yaitu menatap alam barzakh, alam mahsyar, alam surga atau neraka. Itu yang harus dipikir. Nah, yang dimaksud dengan adar ini siapa? Yang dimaksud dengan adar itu alam dunia, yaitu alam dunia. Jadi alam dunia itu yang akan menjawab ketika ditanya oleh seseorang. Faqultu ya daru aina rahu fa'atlubuhum. Terus yang mencari ini siapa? Yang mencari ini ibaratnya adalah keluarganya. Yang mencari ini adalah keluarganya sendiri. Faqultu ya daru aina rahu fa'atlubuhum. Ya daru, wahai rumah, wahai dunia, aina rahu, dan sekarang di mana mereka itu? Fa'atlubuhum, karena saya mau mencari mereka. Wa ayya manzilin taro ya daru, dan dia itu sekarang menempati tempat tinggal di mana? Taro ya daru fihi nazal. Wahai rumah, kalau memang kamu tahu, berilah jawaban. Faqalat ad-daru, dunia menjawab, qad sakanu al-qubur. Saat ini mereka itu sudah singgah, ya, singgah karena suatu saat akan dibangkitkan kembali, makanya disebut dengan singgah. Jadi qad sakanu al-qubur, mereka itu sekarang bertempat di kuburan. Wa qad laqu qarinahum, dan saat ini sungguh mereka telah berjumpa dengan teman-teman mereka. Saat ini, maksudnya saat ini bagi mereka yang sudah berada di kuburan, itu sudah bertemu dengan teman-teman mereka. Nah, yang dimaksud dengan qarinahum itu apa? Jangan dikira qarinahum itu qarin jin-jin, itu bukan. Qarin di sini wallahi ma'amilu. Yang dimaksud dengan qarin di sini adalah sesuatu yang pernah diperbuat. Wallahi ma'amilu, itu yang dimaksud dengan qarin, yaitu sesuatu yang pernah diperbuat ketika hidup di dunia. Itulah qarinnya, pahala atau siksa yang didapat sesuai dengan ma'fa'alu, sesuai dengan perbuatan yang pernah dilakukan ketika di dunia. Antara catatan amal baik atau amal buruknya itu lebih banyak mana, itulah yang akan didapat nantinya. Dan seandainya orang itu ketika di alam barzakh antara amal tidak baiknya dengan amal baiknya,
masih banyak amal yang tidak baik, maka dia juga akan disiksa terlebih dahulu. Kemudian pastinya amal baik itu yang berupa pahala itu akan bisa menyelamatkan, walaupun tidak secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.